Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan spek reaktif subwoofer. Ini dengan kerusakan tidak ada suara. Menurut informasi dari konsumen atau yang punya spek reaktif subwoofer ini, mereknya Wisdom. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk servis atau menganalisa kerusakan, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Mesin spek reaktif subwoofer merek Wisdom ini menggunakan trafo dengan input primernya 220 volt 50 Hz dan output sekundernya adalah tegangan CT 43 volt. Mesin ini menggunakan di bagian power supply-nya kapasitor dengan nilai kapasitasnya 10.000 mikrofarad 63 volt, ada 2 piece. Dan untuk diodanya dioda sisir atau dioda sirip. Mesin ini untuk bagian powernya menggunakan jenis OCL. Bagian transistor finalnya 2 set menggunakan Toshiba 2SA1943 dan 2SC5200. Dan untuk transistor drivernya ini menggunakan 2073 dan A940. Untuk transistor pendukungnya 669, 649, 2N5551. Untuk bagian kontrol subwoofer atau di frekuensinya menggunakan IC JRC atau KIA 4558. Ini sama dengan IC 4558 dengan JRC TL072, TL082, 5532. Ini hampir sama ya, bisa menggantikan. Kerusakan mesin spek reaktif subwoofer ini adalah tidak ada suara. Jadi nanti di bagian pengecekan atau penelusuran kerusakan, yang pertama nanti dites untuk tegangan output di bagian sekundernya untuk trafo toroid. Ini jenisnya trafo toroid dengan output CT 43 volt. Dan nanti diukur untuk tegangan simetris plus min ground setelah tegangan AC melewati dioda dan difilter menggunakan kapasitor Elco 10.000 mikro 63 volt. Untuk pengukurannya di bagian mesin power audio ya atau driver power ada 4 pengukuran. Yang pertama PSSC input, PSSC output, P bias, dan DCO. Kalau pengukuran ini sudah normal semua, nanti lanjut untuk pengetesan di bagian input. Di bagian input, apakah nanti di output speakernya atau di output powernya untuk beban speaker sudah ada sinyal inputnya atau belum yang terdengar di bagian speakernya. Langsung aja teman-teman ya, simak aja untuk cara pengetesan bagian pengukuran aktif mesin audio driver power spek reaktif subwoofer merek Hooper. Untuk bisa mengetahui perkiraan trafo toroid ini yang digunakan di mesin spek reaktif subwoofer Wisdom, ini teman-teman bisa dicek bagian kapasitor Elco. Ini menggunakan kapasitornya dengan nilai kapasitasnya 10.000 mikrofarad. Artinya untuk trafo toroid ini perkiraannya adalah 5 ampere dengan tegangan outputnya 43 volt AC. Dengan trafo toroid 5 ampere 43 volt CT bisa mampu untuk beban speaker subwoofer 12 in
untuk ruangan atau untuk hall. Nah ini teman-teman ya, kemampuan daripada trafo toroid dengan ampere 5, sekitar 5 ampere, bisa mampu untuk speaker subwoofer 12 in, dan untuk mesinnya cukup menggunakan 2 set transistor pinal 2SA 1943 dan 2SC 5200. Untuk mulai pengukuran secara aktif di mesin speaker aktif subwoofer Wisdom, di tegangan mesin drivernya, yang pertama pengukuran tegangan AC CT 43 volt. Nah ini teman-teman, maaf, untuk sebelum mulai proses pengukuran aktif, ini sebaiknya untuk bagian jalur primer tegangan input 220 volt, ini sebaiknya salah satu jalurnya dilepas dan dipasang lampu fog lamp 100 watt 220 volt. Bisa dipasang di bagian stekernya atau bisa dipasang di bagian sikringnya ya, untuk pengganti BIOS di input 220 volt. Dan ini saya praktikkan untuk lampu fog lampnya sudah terpasang di bagian stekernya. Jadi langsung aja kita tes. Untuk pengetesan pertama yaitu tegangan sekunder di trafo toroid. Gunakan tester di skala AC volt. Bisa untuk ranknya adalah auto atau bisa di analog ya, atau di manual. Kita sistemnya auto. Tegangan AC inputnya ukur aja untuk tegangan CT 43 volt yang tertulis di trafonya. Nah ini teman-teman, di tester terukur 45 volt. Di tester terukur 45 volt. Warna hitam adalah CT, warna biru adalah AC 45 volt. Yang sebelahnya sama, ini terukur atau terbaca 45 volt. Selanjutnya adalah mengukur tegangan DC. Untuk tester pilihannya adalah di VDC. Yang tadi adalah VAC, sekarang VDC. Untuk pengaturan ranknya atau skalanya bisa di auto. Posisi probe hitamnya ini bisa ditempelkan atau diposisikan ground atau tegangan CT. Ukur langsung di bagian kolektor. Kita coba di kolektor. Di bagian kolektor ini terukur tegangannya min 60 volt. Karena yang pertama pengukuran secara aktif adalah tegangan PCC input, yaitu antara tegangan min ke ground atau min ke CT dan plus ke CT atau plus ke ground. Ini yang pertama diukur tegangannya bagian kolektornya. Min ke CT atau min ke ground terukur min 60 volt. Bagian plusnya yaitu ada di sebelah sini, sebelahnya terukur tegangannya plus 60 volt dari plus ke ground atau dari plus ke CT. Artinya untuk tegangan PCC inputnya ini sudah normal ya, seimbang.
antara tegangan plus dan tegangan min. Selanjutnya adalah mengukur tegangan PCC output. Pengukuran PCC output adalah dari tegangan plus ke ground adalah 60 volt. Maka untuk pengukuran PCC outputnya adalah dari plus ke output speaker. Dari plus ke output speaker itu tegangannya harus sama ya, harus sama sekitar 60 volt. Dan sebaliknya dari min ke ground adalah 60 volt, min 60 volt. Maka dari min ke output speaker juga harus sama, min 60 volt. Langsung aja untuk pengukuran plus ke output speaker, yaitu dari kolektor ke bagian emitor, yaitu yang ke output speakernya. Ini cara pengukuran PCC outputnya. Dari plus ke output speaker ini terukur 60 volt. Artinya untuk tegangannya sudah sama seperti plus ke ground atau plus ke CT. Dan sebaliknya dari min ke output speaker tegangannya 60 volt, yaitu sama dari tegangan min ke CT atau min ke ground. Nah ini teman-teman untuk cara pengukuran PCC output. Untuk PCC outputnya sudah normal, tegangannya sama antara plus ke ground atau CT ke ground, CT ke min ya. Untuk rumus tegangan PCC output adalah setengahnya dari tegangan PCC input. Untuk tegangan PCC output setengahnya dari tegangan PCC input. Apabila PCC input adalah tegangannya 100 volt atau 120 volt atau 200 volt, maka tegangan yang PCC inputnya 200 volt, maka PCC outputnya harus 100 volt. Apabila tegangan PCC inputnya 120 volt, maka PCC outputnya adalah 60 volt. Apabila PCC inputnya adalah 100 volt, maka PCC outputnya adalah 50 volt. Yang dimaksud PCC input adalah tegangan dari min ke plus, bukan min ke ground. Ini adalah PCC inputnya min ke plus, yaitu sekitar 120 ya. 120, maka PCC outputnya adalah 60 volt. Selanjutnya mengukur P bias, yaitu mengukur tegangan basisnya. Cara pengukurannya untuk testernya tegangannya untuk skalanya di PDC. Sama untuk probe hitamnya ada di ground atau di posisi CT. Untuk probe merahnya ukur di bagian basis tegangan min. Nanti terlihat untuk tegangan minnya. Ini kolektor, ini output emitornya, ini basisnya yaitu P bias. Untuk tegangan minnya terukur. Untuk skalanya kita bisa kecilkan, tidak menggunakan auto. Nah ini teman-teman ya, kita kecilkan untuk pengukuran DC nya. Dan ini terukur tegangan P biasnya sekitar 0,4 volt, bagian minnya min 0,4 volt. Ini terukur 0,4, 0,5 ini untuk testernya. Dan bagian plusnya untuk tegangan plusnya ini basisnya, ini kolektor, ini emitor, basisnya ini terukur 0,6 ya, 0,5. Ini naik turun 0,5, 0,6, 0,4. Kita ulangi lagi untuk bagian biasnya 0,5. Coba bagian input primernya dilangsung tidak menggunakan lampu bohlam.
Ini tidak menggunakan lampu fog lamp. Untuk biasnya terukur 0,5 ya, 0,5 0,6 ini untuk bias minnya, dan bias plusnya 0,5 0,4 0,6. jadi hampir sama ya teman-teman ya untuk biasnya. Dan selanjutnya adalah mengukur DCO. Untuk mengukur DCO ini, untuk pengukurannya ringnya atau skalanya dikecilkan. Cara pengukurannya sama, tegangan dari posisi ground atau CT ke output speaker, yaitu di emitornya, di bagian emitornya. Tegangannya terukur 0. Tegangannya terukur 0. Artinya untuk pengukuran secara aktif di mesin driver speaker subwoofer Wisdom ini sudah normal secara pengukuran aktif. Selanjutnya bisa dites ini bagian output speakernya tanpa menggunakan speaker atau beban speaker. Ini teman-teman bisa dites ya untuk inputnya. Untuk bagian outputnya ini skalanya menggunakan AC volt ya, posisi di AC volt. Bisa auto atau di skala paling kecil ya, kita gunakan auto. Untuk prop merahnya kita tempelkan di output speakernya atau di emitornya ini. Dan bagian inputnya bisa kita sentuh menggunakan tangan melalui kapasitor atau resistor. Kita gunakan kapasitor. Gunakan kapasitor. Untuk inputnya dilepas soketnya dari mesin tune control. Untuk tegangannya 1 volt, ini masih terbaca sebelum input sinyalnya kita sentuh. Posisi probe-nya ada di output speaker atau di bagian emitornya. Setelah disentuh menggunakan tangan melalui kapasitor di bagian inputnya, maka tegangan akan naik turun ya, akan naik turun. Untuk tegangan AC volt, artinya untuk mesin driver ini output speakernya sudah aktif ya, atau sudah normal. Selanjutnya bisa dites ini menggunakan speaker atau beban speaker. Langsung aja kita tes menggunakan beban speaker. Tes menggunakan beban speaker di output mesin drivernya. Dan disentuh lagi untuk bagian inputnya menggunakan kapasitor. Dan output speakernya terdengar ya di speakernya. Nah itu teman-teman, untuk speakernya sudah terdengar. Nah itu teman-teman ya, untuk inputnya sudah dites di output powernya. Ini sudah menggunakan beban speaker dan inputnya sudah normal ya. Selanjutnya adalah mengetes untuk soket inputnya ke soket output tune control. Kita tes untuk sinyal inputnya. Bisa menggunakan kapasitor di bagian jack RCA atau menggunakan juga kabel RCA ya untuk soketnya.
Untuk inputnya tidak berfungsi, output speakernya tidak keluar suara. Artinya untuk mesin speaker aktif subwoofer merek Wisdom ini kerusakannya ada di bagian tune control. Nah ini teman-teman, untuk kerusakannya ada di mesin tune control ini, di bagian inputnya dari power. Setelah penelusuran pengecekan kerusakan, ini mesinnya normal dan di output inputnya juga sudah normal ya teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran di mesin tune control. Yang pertama adalah di bagian tegangan PCC input ya. Untuk PCC input IC KIA 4558, ini tegangannya simetris plus mini ground. Untuk plus sekitar 12 volt sampai 15 volt untuk tegangan plusnya, dan tegangan minnya juga sama, antara tegangan min 12 volt sampai 15 volt. Langsung aja untuk pengukuran tegangannya. Di bagian soket output dari mesin power ini sudah ada untuk tegangan output, tegangan simetrisnya plus dan tegangan min. Yang tengah adalah ground. Kita tes untuk sebelah sini. Untuk tegangannya pasang untuk probe warna hitamnya di CT. Tegangan minnya ini terukur min 13 volt, dan bagian plusnya terukur 13 volt, artinya tegangannya sama. Dan bagian inputnya, setiap bagian IC kaki 8 adalah tegangan plus, dan kaki pin 4 adalah tegangan min. Dari output power supply ini tadi terukur 13 volt. Setelah ke bagian IC, untuk bagian plusnya ini terukur 11,9, artinya 12 volt, dan bagian minnya juga sama 11,9, artinya untuk tegangan plus 13 volt dari output mesin, setelah masuk ke tune control ini menjadi turun ya 11,9 volt, karena di bagian skemanya ini ada resistor ya. Ada resistor sebelah sini. Ini resistor dan ini adalah resistor ya. Apakah ini zener untuk menstabilkan atau memaksimalkan untuk tegangan ke IC KIA 4558. Ini tegangan min dan ini adalah tegangan plus. Tegangan plus yang di sini terukur 13 volt. Setelah melalui resistor ini tegangannya menjadi 11,9 ya, atau 12 volt. Kita cek aja apakah ada zener atau tidak ya. Ini ternyata tidak ada zener, tetapi menggunakan resistor 100 ohm. Ini dari tegangan untuk IC-nya normal. Dan ini untuk kerusakannya, apabila bagian inputnya itu ada masukan atau suara atau sinyal dari player, maka output di speakernya ini mengeluarkan tegangan DC ya, mengeluarkan tegangan DC apabila inputnya disentuh ya di bagian preamp tune controlnya. Setelah di bagian tune controlnya ini RCA ini disentuh atau ada masukan sinyal input, maka di output speaker ini mengeluarkan tegangan DC.
Yang ini menyebabkan bagian protektor speakernya itu bisa off ya, atau memutuskan atau men-off-kan bagian jalur output mesin driver ke bagian speaker. Apakah ini kerusakannya memang betul dari bagian tune control ini atau memang di bagian protektornya? Karena bagian power drivernya ini sebelum masuk ke tune control, input di bagian drivernya setelah disentuh ini tidak mengeluarkan tegangan DC, tetapi setelah masuk ke tune control ini ada tegangan DC. Artinya untuk kerusakannya bisa dikarenakan di bagian tune control ini ada beberapa IC yang sudah lemah, atau bisa jadi ini bagian potensio, nanti bisa diukur bagian potensionya juga bisa tidak berfungsi ya. Teman-teman bisa cek untuk pengukuran potensio secara pasif ya, apakah ini berfungsi untuk pengaturan minimal atau pengaturan maksimal. Ini teman-teman bisa cek secara pengukuran pasif ya. Lanjut untuk pengukuran di potensio bagian volume. Ini potensio stereo dengan nilai resistansinya adalah 20 kilo. Kita ukur nanti bagian pengaturan minimal dan maksimal, apakah potensio ini berfungsi atau tidak. Gunakan tester di skala pengukuran komponen ohm ya, atau komponen ini ada lambang ohm. Bisa tes untuk bagian kaki tengah dan kaki pinggir sebelah kanan untuk pengaturan maksimal. Kita putar untuk potensionya di posisi maksimal, dan di bagian posisi minimal untuk potensionya tidak bisa ya untuk pengaturan minimal dan maksimal ya. Untuk maksimalnya tidak bisa, tidak ada nilai resistansinya dari mulai 20 kilo sampai 0 ya. Ini ada stereo, ada kanan dan kiri atau 1 dan 2. Jadi ini bagian potensionya itu rusak ya. Kita contohkan untuk potensio yang normal. Apabila diatur untuk posisi minimal dan maksimal, ini contoh, nilai resistansinya adalah 50 kilo ya. Kita ukur untuk posisi pinggir dan pinggir ini terbaca atau terukur 51 kilo ya, dan kita posisikan di posisi tengah dan sebelah kanan. Untuk pengaturan maksimal ini seharusnya potensio bisa menjadi 0 ya untuk nilai resistansinya. Nah itu teman-teman untuk potensio yang normal. Dan untuk pengaturan dari tengah ke kiri atau pengaturan minimal juga bisa ya, untuk pengaturan minimal dan maksimal. Nah ini salah satu contoh potensio yang normal ya, bisa diatur untuk pengaturan minimal dan maksimal. Jadi selanjutnya adalah mengganti potensio untuk ukuran 20 kilo di bagian volume atau gain. Nah untuk volume, untuk pengaturan frekuensi ini juga bisa diukur secara pasif apakah normal atau tidak ya, dengan menggunakan tester di skala ohm. Lanjut untuk mengganti potensio yang baru. Ini yang lama dan ini yang baru. Setelah potensio sudah diganti, bagian pengaturan gain atau volume ini menggunakan 50 kilo.
dan tes untuk bagian input WRC nya untuk output speakernya. Kita sentuh di bagian sini untuk inputnya, dan speakernya sudah ada suaranya normal ya, stabil, tidak mati atau tidak putus-putus. Dan tes untuk hasil suaranya, masukkan input sinyal dari suara HP, kita play. Dan ini adalah hasil suaranya. Frekuensinya kita atur untuk nada keras atau low atau subwoofer ya, volumenya. Dan untuk mesin speaker aktif subwoofer merek Wisdom, dan alhamdulillah untuk mesin speaker aktif subwoofer merek Wisdom ini sudah selesai setelah pengecekan melalui pengukuran aktif, pengukuran pasif, dan diganti bagian potensio untuk pengaturan volume kontrol subwoofer bagian inputnya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai. Mesin speaker aktif subwoofer mereknya Wisdom dengan kerusakan tidak ada suara. Setelah pengukuran secara pasif dan pengukuran secara aktif, dan di bagian tune control ini sudah diketahui bahwa potensio bagian volume itu ada kerusakan dan diganti yang baru. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio mesin speaker aktif subwoofer. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.